Iya Bu, saya datang ke sini untuk konsultasi tentang kesehatan reproduksi remaja. Itu bagaimana ya Bu? Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Sofia Fitriana yang piket di klinik ini. Nama adik siapa? Tasya Bu. Oh, Dek Tasya. Oke, saya akan membantu ya. Sebelumnya adik udah tahu apakah itu sistem reproduksi? Belum. Nah, kesehatan reproduksi itu menurut WHO adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit saja. Kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya. Nah, selanjutnya itu ada ini, kesehatan reproduksi. Ya. Nah, cara menjaga apakah adik udah tahu? Belum Bu. Yang pertama itu misal adik itu pakai celana dalam sehari itu harus diganti selama 2 kali ya, jangan misalnya 1 hari baru ganti dalaman, itu tidak boleh, nanti akan berkembang biak jamurnya. Nah, yang kedua itu menggunakan CD berbahan yang menyerap keringat biar nanti area organ reproduksi adik itu tidak lembab yang bisa menyebabkan keputihan atau penyakit dan sebagainya. Yang ketiga itu bisa pakai handuk yang bersih, kering, tidak lembat dan tidak bau. Nah, itu biasakan itu jangan pakai handuk orang lain, yang pribadi aja gitu loh. Yang keempat itu bagi wanita, setelah buang air kecil, cara cebok yang benar itu dari arah depan ke belakang, jangan kebalik ya, agar kuman dari anus tidak ikut ke organ reproduksi. Dan terakhir itu bisa untuk pria ini ya, dianjurkan disunat atau dihitan agar terhindar dari kanker penis dan kanker rahim yang pada istrinya. Selanjutnya ini ada macam-macam penyakit yang disebabkan yang akan terjadi apabila tidak menjaga kebersihan kesehatan reproduksi. Yang pertama ada penyakit gonorrea. Adik tahu apa itu penyakit gonorrea? Enggak Bu. Itu biasa yang disebut dengan kencing nanah. Nah, penyakit ini tuh bisa disebabkan oleh bakteri dan bisa tertular melalui hubungan seks. Gitu. Yang kedua ada sifilis. Nah, sifilis ini bisa terjadi karena bakteri treponema. Ya, cara menularnya itu melalui hubungan seksual. Ada beberapa stadium. Pada stadium lanjut, sifilis tidak hanya menyerang organ-organ reproduksi saja, tetapi juga menyerang organ tubuh yang lain seperti hati, susunan syaraf, dan otak. Yang ketiga itu ada herpes genital yang disebabkan oleh virus herpes simplex serotip 2. Melalui hubungan seksual, selain menyerang organ reproduksi laki-laki dan perempuan, juga menyerang kulit. Dan yang keempat itu ada keputihan. Nah, keputihan ini disebabkan oleh parasit, dan penyakit ini menyukai lingkungan yang mengandung gula dan hangat. Jamur ini sering ditempati pada wanita hamil dan penderita diabetes. Dan yang terakhir itu ada penyakit AIDS yang disebabkan oleh virus HIV. Sampai sekarang itu penyakit AIDS belum diketahui cara pengobatannya. Jadi itu kalau sudah terinfeksi HIV atau AIDS itu pengobatannya juga panjang gitu, seumur hidup. Dan selanjutnya itu ada ini, pentingnya remaja menjaga kesehatan reproduksi. Nah, kenapa penting? Karena agar kesuburan tetap terjaga sehingga dapat menghasilkan keturunan. Upaya menjaga kesehatan organ reproduksi wanita antara lain dengan menjaga kesehatan vagina, karena apabila terjadi infeksi akan sulit terjadi kehamilan. Sampai sini apakah adik mau bertanya atau ada yang kurang paham gitu? Ya Bu, saya mau bertanya. Ya, Semisal kalau keputihan itu boleh pakai ventilator nggak Bu? Itu boleh ya, tapi jangan terlalu sering gitu kan.
kita juga kalau pakai ventilator itu jangan dibiarkan 1 hari satu gitu. Jadi sebisa mungkin ya kayak pembal diganti setiap 2 jam gitu. Kalau itu ya keputihannya itu kayak apa sih, lancar gitu loh, kayak bencar gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Super shy, but wait a minute. Siang Ibu. Siang Ibu. Apa ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya kesini ingin mengkonsultasi tentang tablet FE itu bagaimana ya Bu, cara penggunaannya. Oh, tablet FE. Iya. Sebelumnya itu Ibu udah tahu nggak itu tablet FE itu sebenarnya apa? Belum Bu. Nah, tablet FE itu yang biasa kita sering sebut itu ya, itu zat besi. Ya kayak tablet tanda darah gitu. Biasa kita konsumsi saat mens gitu biar tidak anemia. Nah, pengertian tablet FE sendiri itu ialah suatu komponen dari berbagai enzim yang mempengaruhi seluruh reaksi kimia yang penting di dalam tubuh. Zat besi juga merupakan komponen dari hemoglobin yang memungkinkan sel darah merah membawa oksigen dan mengantarkannya ke jaringan tubuh. Selanjutnya ini ada kegunaan dari zat FE sendiri ya. Kegunaannya zat FE ini itu sebagai media transportasi bagi oksigen dari paru-paru ke berbagai jaringan tubuh serta juga akan berfungsi sebagai katalis dalam proses perpindahan energi di dalam sel. Nah, selanjutnya ada ini tablet yang mengandung FE. Ini tabletnya bisa dilihat ya. Multison. Selanjutnya ada kebutuhan FE selama hamil. Kebutuhan zat FE pada kehamilan dengan janin tunggal 200-600 mg untuk memenuhi peningkatan massa sel darah merah. 200-370 mg untuk janin yang bergantung pada berat lahirnya. 150-200 mg untuk kehamilan eksternal. 30-170 mg untuk tali pusat dan plasenta. 90-300 mg untuk menggantikan darah yang hilang saat melahirkan. Nah, dengan demikian, kebutuhan total zat besi pada kehamilan berkisar antara 580 sampai 1350 mg. Sedangkan satu tablet FE itu mengandung 60 mg FE, dibutuhkan paling sedikit 90 tablet FE untuk memenuhi kebutuhan zat besi selama hamil sampai 42 minggu setelah melahirkan. Nah, selanjutnya itu ada kebutuhan FE dalam sehari ya. Nah, dosisnya itu untuk ibu hamil memerlukan rata-rata 3,5 sampai 4 mg zat besi per hari. Kebutuhan ini akan meningkatkan secara signifikan dalam trimester terakhir, yaitu dari rata-rata 2,5 mg per hari pada awal kehamilan menjadi 6,6 mg per hari. Selanjutnya ada ini, waktu minum tablet FE yang baik. Nah, zat besi lebih bisa ditoleransi jika dilakukan pada saat sebelum tidur malam. Pemberian zat besi harus dibagi serta dilakukan dengan interval sedikitnya 6-8 jam dan kehidupan interval ini ditingkatkan hingga 12 atau 24 jam jika timbul efek samping. Diminum dengan air putih atau air jeruk yang mengandung vitamin C untuk mempermudah penyerapan. Selanjutnya ada ini, cara minum tablet FE. Nah, caranya itu diminum 3 kali sehari di antara makan. Jadi pada waktu perut kosong, bukan saat setelah makan, yang dapat menghambat penyerapan FE. Asam lambung dan asam askorbat membantu penyerapan FE sehingga minum FE bisa diiringi dengan minuman jeruk. Sedangkan teh harus dihindari karena menghambat penyerapan. Pengobatan ini diberikan setidaknya selama 6 bulan sampai cadangan FE kembali. Biasanya total waktu pengobatan sampai sekitar 8 bulan. Nah, selanjutnya itu ada cara penyimpanan FE itu bagaimana. Nah, caranya itu disimpan di tempat yang kering dan tidak terkena sinar matahari langsung atau dekat dengan sumber panas, dan setelah dibungkus dibuka ditutup kembali ya. Selanjutnya ada ini,
efek samping dari meminum tablet FE. Nah, biasanya itu efek sampingnya itu mual dan muntah, konstipasi, diare, tinja berwarna hitam kecoklatan. Selanjutnya ada ini, makanan yang banyak mengandung Fe. Nah, makanan yang banyak mengandung Fe atau disebut dengan zat besi itu banyak terkandung di dalam produk hewani, terutama daging merah, telur, serta ikan. Selain itu, zat besi juga banyak terkandung di dalam berbagai jenis kacang-kacangan seperti kacang kedelai dan kacang hijau, berbagai jenis sayuran dan juga buah-buahan. Jadi ibu harus rajin-rajin makan sayuran dan buah-buahan ya sebisa mungkin. Kalau buah-buahan itu seperti apa ya Bu? Ya bisa ini makan jeruk juga bisa, kan itu banyak vitamin C-nya kan. Apel juga ada vitamin A gitu. Selanjutnya ada makanan yang membantu penyerapan Fe. Vitamin C. Asuhan vitamin C dapat mencegah anemia, berperan dalam pembentukan kolagen interseluler dan proses penyembuhan luka. Selain itu, untuk membangun kekuatan plasenta ibu hamil membutuhkan vitamin C sebanyak 70 mg. Vitamin B12 penting sekali bagi pertumbuhan kembangan normal, RBC, dan keberfungsian sel-sel tulang, sistem persyarafan, dan saluran cerna. Nah, selanjutnya itu ada makanan yang menghambat penyerapan Fe. Nah, ini bisa dikonsumsi oleh kita sendiri ya, seperti kopi, teh, garam kalsium, magnesium, dan vitat dapat mengikat Fe sehingga mengurangi jumlah serapan. Nah, selanjutnya ada cara mengolah makanan. Nah, cara mengolah makanan sendiri itu sebaiknya dimasak untuk sekali penyajian ya, karena kandungan gizinya itu akan rusak jika dihangatkan kembali. Ya, kayak kita itu sedang menyayur apa ya, kayak ayam gitu, itu nggak boleh dipanaskan kembali ya, atau kali. Yang kedua ada jangan mengonsumsi setelah dimasak lebih dari 6 jam karena zat besinya itu akan rusak. Gitu. Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Apakah ibu ada yang kurang paham? Ya Bu, saya sudah paham, penjelasan Ibu sudah masuk di saya. Oh gitu. Terima kasih ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih. Super shy, but wait. Selamat siang Ibu. Siang. Apakah ada yang bisa saya bantu? Gini Bu, saya di sini mau konsultasi tentang HIV/AIDS itu apa sih Bu? Oh ya, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Sofia Fitriana yang bekerja di klinik ini. Nah, adik tadi tanya ya tentang AIDS itu apa? AIDS atau yang bisa disebut dengan HIV ialah sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita dan dapat menimbulkan AIDS. Nah, HIV ini menyerang salah satu jenis dari sel-sel darah putih yang bertugas menangkal infeksi. AIDS memiliki singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome yang berarti kumpulan gejala atau sindroma akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi virus HIV. Nah, selanjutnya itu ada penyebab dari HIV itu sendiri. Nah, penyebabnya itu bisa terinfeksi dari virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga sel-sel pertahanan tubuh makin lama makin banyak yang rusak. Nah, penderita infeksi HIV menjadi sangat rentan terhadap semua bentuk infeksi. Pada tahap akhir, penderita tidak bisa tahan terhadap kuman-kuman yang secara normal bisa dilawannya. Selanjutnya ini ada gejala HIV atau AIDS itu sendiri. Nah, gejala awal yaitu terjadi beberapa hari atau beberapa minggu setelah terinfeksi HIV. Gejala-gejala ini hanya berlangsung beberapa hari saja atau beberapa minggu saja, lalu hilang dengan sendirinya. Seseorang mungkin akan menjadi sakit dengan gejala-gejala seperti itu, seperti flu, demam,
dan nyeri tenggorokan. Nah, gejala lanjutannya itu seperti demam berkepanjangan, penurunan berat badan, kelemahan tubuh yang mengganggu, terus pembengkakan kelenjar leher, lipat paha, dan ketiak, diare atau mencret terus-menerus tanpa sebab yang jelas, batuk dan sesak nafas lebih dari 1 bulan secara terus-menerus, kulit gatal dan bercak-bercak merah kebiruan. Nah, gejala akhirnya itu akan meninggal dunia sekitar 2 tahun setelah gejala AIDS ini muncul. Nah, gejala AIDS yang timbul adalah radang paru, radang saluran pencernaan, radang karena jamur di mulut dan kerongkongan, kanker kulit, TBC, gangguan susunan saraf atau neurologis. Nah, selanjutnya itu ada cara penularan HIV itu sendiri. Penularannya itu bisa melalui hubungan seksual dengan pengidap HIV. Ya, contohnya seperti bila si suami itu terinfeksi HIV, nah otomatis kan istrinya nanti akan tertular juga. Terus ibu pada bayinya. Penularannya itu kepadanya dapat terjadi pada 3 waktu yang berbeda, yaitu saat janin masih dalam kandungan melalui tali pusat, saat persalinan, dan setelah bayi lahir melalui ASI. Selanjutnya itu ada darah dan produk darah yang tercemar HIV atau AIDS. Nah, penularannya itu sangat cepat karena virus ini langsung masuk ke pembuluh darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Selanjutnya itu ada alat-alat untuk menoreh kulit. Nah, seperti memakai jarum secara bergantian, pisau, silet, membuat tato, memotong rambut, dan sebagainya. Bisa menular HIV sebab alat tersebut mungkin dipakai tanpa disterilkan terlebih dahulu. Dan yang terakhir itu menggunakan jarum suntik secara bergantian. Jarum suntik yang digunakan di fasilitas kesehatan itu maupun yang digunakan oleh para pengguna narkoba sangat berpotensi menular HIV. Selanjutnya ada ini. HIV tidak dapat tertular melalui seperti air mata, keringat, air liur, air kencing, peralatan makan bersama seperti itu piring, sendok, garpu, gelas gitu, pakaian, handuk, sapu tangan, toilet yang dipakai secara bersama-sama, menggunakan kolam renang yang sama, berpelukan, berjabat tangan, hidup serumah dengan penderita HIV atau AIDS, gigitan nyamuk, dan hubungan sosial yang lain. Selanjutnya itu ada cara pencegahan HIV dengan prinsip ABCD. Nah, ABCD itu A itu antinence, B faithful, C condom, D don't inject, E safe equipment. Nah, A itu abstinence, itu merupakan suatu upaya untuk tidak melakukan hubungan seksual, terutama bagi seorang yang belum menikah. Terus B faithful itu suatu upaya untuk tidak berganti-ganti pasangan atau dengan kata lain menunjukkan sikap saling setia kepada pasangannya. Terus kondom itu melakukan hubungan seksual yang aman, yaitu dengan menggunakan alat pelindung atau yang disebut dengan kondom itu ya. Terus don't sharing atau don't inject, yaitu jangan memakai jarum suntik atau alat menembus kulit secara bergantian dengan orang lain, terutama di kalangan pemakai narkoba. Terus yang terakhir itu safe equipment, hindari pemakaian alat atau bahan tidak steril ya. Selanjutnya itu ada bagaimana sih cara mengobatinya. Nah, cara mengobatinya itu ada beberapa obat yang dapat digunakan. Nah, obat-obatan itu tidak membunuh virus, tapi memperlambat pertumbuhan virus. HIV bisa mudah beradaptasi dan kebal terhadap suatu golongan ARV. Oleh karena itu, kombinasi golongan ARV akan diberikan pada penderita. Beberapa golongan ARV adalah NNRTI, yaitu jenis ARV ini akan bekerja dengan menghilangkan protein yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri. Yang kedua, NRTI, yaitu golongan ARV ini menghambat perkembangan HIV di dalam sel tubuh.
Selanjutnya ada protease inhibitors. ARV jenis ini akan menghilangkan protease, jenis protein yang juga dibutuhkan HIV untuk memperbanyak diri. Selanjutnya ada entry inhibitors. ARV jenis ini akan menghalangi HIV untuk memasuki sel-sel CD4. Selanjutnya ada integrase inhibitors. Jenis ARV ini akan menghilangkan integrase protein yang digunakan HIV untuk memasukkan materi genetik ke dalam sel-sel CD4. Pengobatan kombinasi ini lebih dikenal dengan nama terapi antiretroviral atau disebut dengan ARV. Biasanya pasien akan diberikan 3 golongan obat ARV. Kombinasi obat ARV yang diberikan berbeda-beda pada tiap-tiap orang. Jadi jenis pengobatan ini bersifat pribadi atau khusus. Terus selanjutnya ada bagaimana ya cara pencegahan dan penanggulangannya. Nah, pencegahan HIV ini jangan gunakan jarum secara bergantian, bisa jarum suntik itu ya. Terus perhatikan luka yang terbuka, terutama jika luka terbuka itu akan bersentuhan atau terkena kontak dengan pasien HIV, karena virus tersebut bisa menular melalui luka yang terbuka. Melakukan vaksin hepatitis A dan hepatitis B serta melakukan tes secara teratur sangat baik untuk melindungi diri dari HIV. Selanjutnya pre-export prophylaxis atau PrEP merupakan metode pencegahan HIV dengan cara mengonsumsi antiretroviral bagi mereka yang beresiko tinggi tertular HIV, yaitu mereka yang memiliki lebih dari 1 pasangan seksual, memiliki pasangan dengan HIV positif, menggunakan jarum suntik yang beresiko dalam 6 bulan terakhir, atau mereka yang sering berhubungan seksual tanpa pengaman. Selanjutnya hindari atau jauhi seks bebas ya. Melakukan hubungan seks dengan berganti-ganti pasangan serta tidak menggunakan pengaman bisa beresiko penularan virus HIV. Seks bebas di usia remaja atau anak di bawah umur rentan terhadap penyakit kutil kelamin, herpes, dan juga HIV/AIDS. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah Bu, saya sudah Bu. Terima kasih ya Bu. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama.